Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dalam kesehatan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Senang sekali kita berjumpa melalui Renungan Pagi edisi 25 November 2021. Bacaan kita pagi ini dari Kejadian 39 ayat 8 dan 9 demikian. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Terhadap Allah. Saudara-saudaraku, ternyata perjalanan hidup seseorang seringkali terlaksana di luar dari apa yang diinginkan. Kisah perjalanan hidup Yusuf di negeri Mesir sering menjadi inspirasi sebuah perjuangan dalam meraih kesuksesan di tanah asing. Banyak yang terpesona dengan pencapaian karir Yusuf sebagai Perdana Menteri di Mesir. Namun demikian, untuk sampai ke situ, Yusuf harus jatuh bangun dalam kesulitan dan penderitaan. Penderitaan pertama yang dialami Yusuf sewaktu mengalami kehidupannya di Mesir adalah tuduhan palsu dari istri Potifar, majikannya. Kisah tentang Yusuf dan istri Potifar memang hanya sebuah episode kecil dalam kisah besar Yusuf di Mesir. Akan tetapi, kisah ini sangat menarik untuk diperdalam lantaran sangat menentukan karir Yusuf di kemudian hari. Satu waktu ia harus mengalami fitnahan dari istri Potifar. Memang Yusuf selain memiliki karakter yang mengagumkan, tetapi juga memiliki paras yang ganteng. Diam-diam istri Potifar rupanya mengingininya, memandangnya dengan rasa tertarik, hingga berkali-kali diajak untuk melakukan dosa dengan rayuan dari hari ke hari. Namun Yusuf selalu berhasil melepaskan dirinya. Karena kekesalannya, istri Potifar mengarang cerita palsu bahwa Yusuf akan memperkosanya. Singkat saudara sekalian ceritanya, meskipun pada dasarnya tuduhan itu palsu, tetapi sudah sampai di telinga publik. Oleh karena itu Potifar harus mengambil keputusan terhadap Yusuf untuk menutupi rasa malunya, yaitu memenjarakan Yusuf karena tuduhan palsu tersebut. Penjahat yang sesungguhnya adalah istri Potifar berhasil memasukkan orang baik Yusuf ke dalam kalangan para penjahat di penjara. Saudaraku, apakah rahasia kekuatan Yusuf? 1. Karena kesadaran bahwa ia hidup di hadapan Allah. Walau ia hidup di rumah orang asing, tetapi ia sadar dimanapun ia berada, Allah di sana. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Sekalipun ada hati yang terdalam, tak seorang pun yang tahu. Ia sadar Allah menyertainya, Allah mengetahuinya, dan apa yang ia lakukan sesungguhnya ia kerjakan bagi Allah. Dan karena itu dosa yang dilakukan kepada manusia, sesungguhnya itu adalah dosa yang dilakukan kepada Allah di hadapannya. Karena itu ia tak mau melakukan sesuatu yang tak berkenan kepada Allah sedikit pun. Ia tak mau mengkhianati Potifar yang selalu mempercayainya. Ini alasan yang kedua. Ia tak ingin menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan padanya. Karena itu ia berusaha mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan tuannya kepadanya. Hal ini menunjukkan Yusuf sungguh dapat dipercaya. Ia orang yang sungguh berintegritas. Jelas inilah prinsip yang sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Siapa yang setia kepada perkara kecil akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar dari itu. Saudara, kesetiaan selalu berbuah manis. Maka Potifar menaikkan jabatannya sebagai kepala dari budak-budak Potifar sendiri. Jika ditempatkan dalam kisah besar Yusuf, maka tuduhan palsu istri Potifar adalah berkat yang tersamar. Maksudnya, tuduhan palsu itu ternyata mengerahkan jalan Yusuf dalam meraih kesuksesan. Tuduhan palsu itu tampaknya sebagai peristiwa negatif, tetapi secara tersembunyi justru menjadi titik tolak untuk peristiwa positif di masa depan. Ini adalah ironi jalan Tuhan.
Ia memilih dipenjara daripada tidak setia atau berkhianat kepada tuannya dan berdosa terhadap Allah. Kisah ini semakin menegaskan bahwa apa yang tampaknya pahit pada awal mula ternyata merupakan sebuah jalan yang mengantar pada keberhasilan di masa depan. Saudara-saudaraku, ini menjadi penghiburan bagi kita. Adakah jalan hidup saudara sekarang seperti dalam gelap dan saudara ada di sana bukan karena kejahatan saudara? Tuhan tetap peduli saudaraku, bersabarlah. Tetap hidup menyenangkan hati Allah. Tepat pada waktunya, Allah akan menunjukkan maksudnya yang masih terselubung bagi kita sekarang. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita sekalian dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Tolonglah kami supaya kami belajar seperti Yusuf yang senantiasa menyadari dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, sesungguhnya Tuhan sedang di sana bersama kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan iman, supaya kami lebih memilih menyenangkan hati Tuhan, daripada hanya menyenangkan manusia. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami seperti Yusuf bertanggung jawab untuk semua apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam kesetiaan, dalam ketulusan, dalam kejujuran, kami berjuang untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena dengan itulah kami menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kepada umat-umat-Mu yang sekarang ini sedang berjalan seperti dalam kegelapan, dalam masalah tertentu hidup mereka seolah-olah tak ada jalan keluar. Tuhan, tolonglah mereka. Yakinkanlah mereka bahwa Engkau di sana, Engkau bersama mereka. Engkau pasti memberikan jalan keluar. Dan apa yang Engkau kerjakan bagi mereka sekarang ini sesungguhnya adalah untuk kebaikan yang Engkau sedang kerjakan bagi perjalanan iman kami di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah kami semua dikuatkan oleh firman-Mu pada pagi ini. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari aktivitas kami ini. Dimanapun pendengar renungan pagi ini berada, tolonglah mereka. Ulurkan tangan kasih-Mu, hadirlah dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini, supaya mereka mengikuti jalan-jalan Tuhan dalam damai sejahtera-Mu. Dengar doa kami ini ya Bapa di sorga, berkatilah kami dalam damai sejahtera-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.